Teman, kembali berjumpa dengan saya Jefferly. Di video kali ini saya mau bahas tentang Digital Marketing Starter Pack untuk bisnis UMKM. Nah, ini adalah materi yang saya bawakan di salah satu seminar yang saya adakan pada November 2024 lalu. Dan di sini saya mau sharing untuk penonton YouTube Jefferly Helian supaya bisa tahu gimana step by step untuk memulai digital marketing untuk bisnis UMKM ataupun bisnis yang dimiliki. Nah, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini karena akan ada banyak video-video tutorial seputar digital marketing yang tentunya akan bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk belajar digital marketing. Anyway, kalau misalkan ingin mengundang saya untuk event di kantor, sekolah, atau di komunitasnya, bisa langsung kontak ke email saya, cek detailnya di deskripsi video ini ya. Dan sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Ini sedikit perkenalan tentang profil saya. Untuk yang ingin tahu background saya merupakan founder dari Kanal ID, yaitu sebuah media edukasi investasi saham, yang mana saat ini ada lebih dari 96.000 subscriber di channel Kanal ID. Dan pengalaman kerja saya sebagai berikut, serta saya sudah menulis dan menerbitkan lebih dari 60 buku digital marketing sejak tahun 2012 lalu. Nah, jadi memang ada banyak hal yang saya bahas tentang digital marketing dan kamu bisa juga subscribe di channel saya ataupun channel YouTube Kanal ID kalau ingin mengikuti video-video terbarunya. Nah, apa itu digital marketing? Ini mungkin sedikit perkenalan saja untuk teman-teman yang mungkin baru mau belajar digital marketing. Jadi digital marketing itu adalah metode promosi bisnis melalui media atau channel digital. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan ada yang namanya search engine optimization, kemudian ada namanya social media marketing, lalu ada juga website atau blog, email marketing, iklan di internet, dan lain sebagainya. Nah, kenapa digital marketing ini bisa kita andalkan atau kita gunakan? Karena saat ini eranya adalah era digital dan digital marketing itu bisa menjadi satu cara untuk menjangkau orang-orang dengan biaya atau budget yang lebih minim atau rendah. Bisa dibayangkan ya kalau misalkan kita buka bisnis katakanlah 20 atau 30 tahun yang lalu, kalau kita ingin membuat bisnis kita dikenal oleh orang, itu ada biaya yang harus dikeluarkan. Misalkan kita harus cetak brosur dulu, kemudian kita harus pasang iklan misalnya di koran dan sebagainya, itu semua budgetnya pasti akan cukup besar gitu. Tapi dengan digital marketing, dengan modal handphone pun kita sudah bisa mulai memasarkan bisnis kita. Dan kalau kita lihat, 77% dari populasi Indonesia itu sebenarnya adalah pengguna internet kalau melihat data pada tahun 2023 lalu. Jadi memang ini satu potensi yang cukup menarik untuk diandalkan dalam promosi bisnis Anda. Nah, ini contoh-contoh saja tentang digital marketing itu seperti apa. Salah satu yang cukup sering digunakan itu ada yang namanya SEO atau Search Engine Optimization. Simpelnya di sini kita akan memiliki sebuah website atau akun media sosial. Nah, kemudian website atau social media itu akan kita optimize supaya ketika orang mencari sesuatu di Google atau di search engine lain, mereka akan menemukan website kita atau menemukan konten kita. Nah, tujuannya ketika website kita punya ranking yang bagus atau tinggi di Google, itu trafficnya akan banyak dan pada akhirnya akan ada banyak orang yang bisa jadi pembeli produk kita. Contoh seperti apa? Misalkan ini untuk YouTube Jefferly Helian. Salah satu keyword yang saya punya ranking cukup bagus di Google itu adalah keyword cara menulis artikel. Jadi ketika orang mencari cara menulis artikel di Google, itu akan muncul hasil pencarian. Nah, salah satunya adalah video dari YouTube channel ini. Sehingga ketika orang klik, itu akan masuk ke YouTube saya, nonton videonya, dan kemudian dia bisa subscribe ataupun bisa juga melihat promosi atau penawaran yang saya lakukan melalui video tersebut. Jadi dari situ pembelinya bisa datang gitu. Itu contoh satu yang pertama. Yang kedua, misalkan kita lihat contoh kalau di industri game online misalnya. Game online itu ada banyak. Lalu katakanlah ada customer yang mencari dengan keyword tertentu, misalkan top up game Free Fire. Ini salah satu game online yang cukup populer. Nah, kemudian bayangkan kalau website kita muncul di urutan 1 atau urutan kedua. Tentu orang akan klik dan mereka akan buka website kita serta bisa menjadi customer ataupun melakukan transaksi di website kita. Contoh ini bentuk dari SEO ya. Jadi itu satu contoh digital marketing. Nah, ini contoh social media marketing atau pemasaran melalui media sosial. Simpelnya di sini kita punya satu akun media sosial dan kemudian kita akan optimize account tersebut supaya bisa punya banyak followers. Tujuannya adalah supaya nanti makin banyak orang yang tahu tentang produk atau jasa yang kita jual. Nah, di sini saya juga menjalankan social media marketing. Misalkan bisa lihat di akun Instagram Kanal ID. Ini merupakan akun Instagram yang khusus membahas tentang edukasi investasi saham. Tapi nggak hanya dipakai untuk
edukasi saham, tapi juga ada promosi buku-buku saya, kemudian juga promosi service dari Kanala, dan lain sebagainya. Intinya kamu bisa manfaatkan juga sosial media. Nah, sosial medianya apa? Saat ini yang paling populer itu ada beberapa seperti Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Namun kalau untuk awal, saran saya bisa mulai misalkan dari Instagram dulu atau dari TikTok misalnya, yaitu media sosial yang lagi populer dan bisa langsung kita mulai dengan menggunakan handphone. Nah, ini ada juga digital marketing melalui website atau blog. Ini contoh kalau di misalkan industri perbankan. Ini ada satu website yaitu website Bank Raya. Ini merupakan bank digital dari grup BRI. Jadi ini adalah anak perusahaannya BRI dan mereka ini juga memanfaatkan website untuk promosi produk ataupun mendatangkan traffic ke website mereka. Salah satu section yang ada di website Bank Raya itu adalah section blog, yang mana kalau teman-teman lihat di sini itu ada konten-konten edukatif seputar personal finance misalkan. Contoh tentang habit untuk cerdas mengelola keuangan, cara mewujudkan impian libur akhir tahun, dan banyak lagi. Nah, ini adalah strategi konten marketing yang juga bisa dipakai untuk digital marketing. Jadi kita bisa buat konten-konten yang menarik di website kita, contoh misalnya edukasi untuk pelanggan, promo terbaru, penawaran produk, tips dan trik, dan sebagainya. Dan dari situ tujuannya adalah supaya traffic masuk ke website kita dan akhirnya bisa convert menjadi customer atau pelanggan bisnis kita. Jadi ini satu bentuk contoh juga. Nah, bentuk lain dari digital marketing misalnya ada juga beriklan di internet. Jadi misalnya teman-teman sering melihat ya di Instagram atau di TikTok gitu ya, ketika lagi lihat Instagram Stories misalnya atau lihat video YouTube, muncul iklan. Nah, itu contoh bentuk iklan di internet, yaitu digital marketing melalui iklan di platform Instagram, YouTube, dan sebagainya. Atau kalau teman-teman ketik di Google misalnya, contoh keyword belajar digital marketing. Di Google itu akan muncul konten yang sifatnya organik, tapi ada juga yang berbayar atau bersponsor. Contoh seperti ini. Nah, ketika iklan itu diklik, maka si pengiklan harus membayar Google dan nanti iklannya itu akan mendatangkan traffic untuk si pengiklan tadi. Jadi ini contoh bentuk lain dari digital marketing, yaitu penggunaan iklan. Nah, langkah awal untuk memulainya seperti apa? Jadi teman-teman bisa lakukan langkah-langkah berikut gitu ya. Pertama adalah kalau misalkan baru mau mulai digital marketing, tentukan dulu channel apa yang akan dipakai untuk pemasaran bisnisnya. Saran saya kalau misalkan teman-teman resource-nya masih terbatas gitu ya, misalnya masih berbisnis UMKM atau mungkin baru mulai bisnisnya, maka akun media sosial itu bisa menjadi pilihan yang paling tepat atau bagus gitu. Contoh misalnya di Instagram. Nah, ini kalau dilihat bentuk pemanfaatan Instagram marketing gitu ya, kamu bisa bikin satu profile di Instagram dan kemudian bisa juga gunakan WhatsApp bisnis. Karena WhatsApp bisnis itu fitur-fiturnya cukup menarik. Misalkan ada katalog produk dan lain sebagainya. Jadi intinya bisa pakai salah satu media sosial dan kombinasikan dengan WhatsApp bisnis. Nah, kemudian setelah kita menentukan channel apa yang mau dipakai, langkah berikutnya adalah buat dulu nih akun media sosialnya. Ini saran ya untuk teman-teman yang baru mau mulai. Jadi bisa tadi setelah ditentukan langsung bikin profil media sosialnya. Nah, media sosialnya apa? Kalau kita lihat data, ini deretan media sosial yang populer di Indonesia. Ada WhatsApp, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram ya. Kamu bisa pilih salah satu dulu dan kemudian bikin profilnya di sosial media. Jangan lupa untuk siapkan foto profil atau logo untuk bisnisnya supaya brandingnya lebih bagus gitu ya, supaya lebih profesional. Jadi disiapkan juga gitu. Anyway, kalau kamu belum punya logo untuk bisnis, maka bisa bikin sekarang. Dan saat ini tuh cukup mudah untuk bikin logo karena ada teknologi seperti AI, ada juga software atau tools yang bisa kita pakai untuk mendesain logo. Ini contoh salah satu saja, mungkin bisa jadi referensi. Kalau mau bikin logo dengan mudah, itu ada website namanya logoai.com. Jadi di sini bisa pakai AI ya untuk bikin logo gitu. Karena kita bisa bikin logo hanya dalam hitungan menit dan logonya itu langsung jadi serta siap pakai. Tapi memang logoai.com ini tuh berbayar, teman-teman. Jadi harganya itu range-nya sekitar 29 sampai 99 dolar. Itu kalau dirupiahkan sekitar 450.000 sampai 1,5 juta rupiah gitu ya. Nah, ini kalau misalnya dilihat di website Logo AI itu, teman-teman tinggal masukin nama bisnisnya, kategori bisnisnya apa, kemudian pilih warna dan template yang kira-kira disukai. Jadi tinggal diklik, nah nanti Logo AI ini akan mengenerate opsi-opsi logo yang bisa kita gunakan ya, atau kita pakai untuk logo gitu. Contoh ini, kalau teman-teman lihat di sebelah kanan bawah ini ya, ini saya
anggap aja bisnisnya namanya jasa digital marketing. Saya masukkan gitu dan kemudian langsung muncul opsi-opsi logo yang bisa dipakai dari logo AI ini. Itu langsung jadi logonya dan bisa di-download juga. Tapi memang tadi toolsnya berbayar gitu. Atau kalau mau yang pakai gratis, teman-teman bisa bikin logo pakai Canva gitu ya. Tutorial menggunakan Canva atau fitur-fitur Canva bisa cek di video yang saya share di deskripsi video ini. Teman-teman bisa cek di situ ada inspirasi-inspirasi yang bisa dicek untuk memanfaatkan Canva ya untuk kebutuhan digital marketingnya. Oke, kalau misalkan udah ada logo, udah bikin sosial media, maka berikutnya adalah lengkapi profil akun media sosial teman-teman gitu ya. Nah, ini contoh di Instagram kanal ID. Pastikan teman-teman itu mengupdate bio ataupun deskripsi untuk akun media sosialnya. Contoh di sini kalau teman-teman lihat contoh langsung ya, di bio Instagram kanal ID itu langsung diinfokan info kontaknya, kemudian produk yang dijual, sama sosial media YouTube-nya gitu ya di sini. Nah, tujuannya ini adalah supaya ketika orang lihat bio kita, itu mereka udah langsung tahu apa yang kita jual, apa yang kita tawarkan. Nah, jadi bisa di-update dulu atau disiapkan dulu untuk deskripsi ataupun bio profile media sosialnya. Nah, langkah yang ketiga, kalau teman-teman udah bikin media sosial, udah melengkapi profilnya, maka tentukan target market, target audience, dan juga persona untuk akun media sosialnya. Nah, gimana mendefinisikan target market, target audience, dan juga target persona? Itu teman-teman sebenarnya bisa lihat definisi dari, ini yang saya ambil dari websitenya Neil Patel. Target market itu adalah sekelompok orang atau grup yang kira-kira tertarik dengan produk atau service kita gitu ya. Jadi dia luas gitu segmennya, besar gitu. Nah, target audience itu udah lebih spesifik lagi, yaitu adalah specific groups atau kelompok spesifik dari orang-orang yang kemungkinan akan beli produk atau service kita. Jadi bagian gede itu target market, kemudian spesifiknya target audience. Nah, baru kalau dipertajam lagi gitu ya atau dipersonalize, itu ada yang namanya target persona, yaitu kriteria orang-orang yang kira-kira akan connect dengan konten atau media sosial kita gitu ya. Jadi ini bisa menjadi lebih spesifik dari target audience. Nah, itu gambarannya. Sebelum kita menjalankan social media marketingnya atau digital marketingnya, bisa tentukan dulu 3 hal ini. Nah, gimana menentukannya? Untuk menentukan target audience itu teman-teman bisa lakukan brainstorming atau bisa juga didefinisikan ya berdasarkan contoh misalnya jenis kelaminnya, kemudian umur, background pendidikan, purchasing power, dan juga lokasi gitu ya. Contoh misalnya gini, teman-teman misalnya punya produk usaha kuliner gitu, restoran misalnya. Nah, tentu restoran ini kan ada area yang kita target gitu ya, misalnya di Jakarta gitu, Jakarta Selatan lah spesifiknya misalnya. Nah, berarti potensi customer kita adalah orang-orang yang ada di Jakarta Selatan ataupun Jakarta pada umumnya atau Jabodetabek yang mau gitu ya untuk beli produknya kita gitu atau ke restoran kita. Jadi based on location tuh bisa ditentukan. Kemudian purchasing power-nya kita bisa lihat mereka ini adalah orang-orang yang segmennya menengah ke atas, kelas atas, menengah atau menengah ke bawah gitu ya. Jadi dilihat berdasarkan kemampuan spending mereka atau kemampuan mereka untuk membayar satu produk. Mungkin bisa dilihat dari tingkatan income-nya gitu atau mungkin profil pekerjaannya gitu ya. Jadi bisa didefinisikan dulu. Education mungkin nggak semua produk itu perlu untuk targetingnya tapi bisa disiapkan juga gitu ya. Lalu umur dan gender. Nah, biasanya target persona itu nggak cuma satu tapi ada beberapa persona-persona yang bisa teman-teman bikin yang menggambarkan seperti apa target audience dari bisnisnya teman-teman gitu ya. Jadi misalnya contoh usaha restoran aja target customer-nya atau target personanya itu nggak mungkin cuma satu, tapi mungkin ada beberapa tipe. Nah, itu bisa disiapkan dulu. Tujuannya dengan menentukan targeting ini adalah supaya satu kita tahu kita tuh mau komunikasi ke siapa gitu ya untuk digital marketingnya. Karena beda segmen itu cara komunikasinya pasti akan berbeda. Nah, kemudian yang kedua, itu juga membantu teman-teman untuk nanti membuat targeting kalau melakukan pemasaran melalui iklan gitu ya. Misalnya lewat iklan Instagram gitu ya. Itu kan harus tentukan targetingnya seperti apa. Nah, kalau udah ada target audience dan personanya ini, itu akan lebih mudah untuk kita menyusun targeting iklan nantinya. Jadi, itu bisa disiapkan dulu. Nah, itu tadi cara ribetnya gitu ya. Kalau misalkan mau menentukan target audience ataupun target market gitu ataupun persona untuk social media atau digital marketing teman-teman. Sekarang itu semua serba AI. Nah, kita bisa pakai yang namanya ChatGPT. Ini teman-teman nanti bisa cobain langsung gitu ya. Bisa masuk ke website chatgpt.com. Kemudian di situ bisa kasih perintah untuk menentukan target audience dari bisnisnya.
Nah, contoh di sini ya, misalnya saya pakai bahasa Inggris gitu di chat GPT-nya, katakanlah ada usaha home bakery gitu ya, misalkan. Nah, kita tinggal ketik tuh di chat GPT gitu ya, misalnya define target audience for home bakery gitu. Nanti sama chat GPT akan dikeluarin tuh, target marketnya tuh ke siapa, atau target audiensnya ke siapa. Contoh ini bisa teman-teman lihat ya, kalau usahanya tadi adalah usaha eh, perkuean atau roti gitu ya misalnya, maka target marketnya bisa ke families, busy professionals gitu dan lain sebagainya. Nah, itu contoh saja untuk pakai chat GPT untuk menentukan targeting. Tentu ini cuman sifatnya untuk membantu memberi kita referensi saja gitu ya. Tetap harus teman-teman pikirkan juga untuk strategi targetingnya. Atau misalkan ini, contoh produknya adalah kelas saham gitu ya. Nah, kita tinggal suruh chat GPT gitu. Kita ketik misalnya, tentukan target audiens kelas saham. Nanti akan keluar rekomendasi-rekomendasi target audiensnya seperti apa gitu. Di sini akan kelihatan. Jadi cara mudahnya bisa pakai AI atau chat GPT gitu. Next, kalau misalkan udah bikin, maka teman-teman bisa buat yang namanya rencana konten atau content plan. Ini sangat membantu untuk social media marketing, untuk SEO, untuk website ya gitu, atau bahkan email itu juga sangat membantu karena base-nya itu adalah konten yang akan kita buat gitu. Nah, untuk bikin content plan ini akan kita bahas nanti ya. Ini satu contoh content plan aja yang sebenarnya saya pakai di channel YouTube Jeverly Halian ini. Kalau teman-teman lihat di sini ada title atau angle kontennya, kategori kontennya, dan kapan konten ini akan dipublikasikan atau dibuat live gitu ya, dan contoh live URL-nya ketika konten sudah dipublish. Ini formatnya sederhana sekali, hanya pakai Excel atau pakai Google Sheet gitu ya, dan bisa langsung dibikin di situ. Nah, gimana cara bikin content plan-nya? Ini beberapa tips yang bisa dipakai. Yang pertama, teman-teman bisa cari ide dulu gitu ya. Ini contoh case-nya misalnya untuk Instagram marketing. Content plan ini akan membantu kita untuk supaya kita tahu kita tuh mau bikin konten apa di website, di sosial media, atau di media-media yang kita gunakan gitu ya. Jadi ini pentingnya content plan. Nah, idenya dari mana? Nah, buat kamu yang mau belajar digital marketing juga bisa baca buku karya saya. Bukunya bisa dibeli di toko Gramedia atau di gramedia.com. Ada berbagai buku seputar sosial media, website, dan sebagainya. Yuk langsung aja dapatkan bukunya di Gramedia terdekat ya. Tentu tiap bisnis pasti beda-beda, tapi tips gampang yang bisa teman-teman pakai adalah bisa lihat dari bisnis lain gitu, yang sudah ada. Misalnya contoh teman-teman mengelola akun Instagram tentang game online misalnya. Nah, coba lihat aja gitu di sosial media lain gitu ya, di Instagram misalnya, akun-akun game online tuh kira-kira ngomongin apa sih, bikin konten tentang apa. Nah, itu bisa dijadikan sumber inspirasi untuk bikin content plan. Nah, atau bisa juga kita explore dari produk atau jasa yang kita miliki gitu. Contohnya gimana? Nah, ini saya lihat misalkan dari akun Instagramnya BCA, ini konten-kontennya itu beraneka macam ya gitu. Tapi beberapa kategori konten yang bisa dibuat, misalnya satu, profil dan pengenalan bisnis. Ini penting banget untuk bisnis-bisnis yang masih baru, misalnya yang orang itu mungkin belum tahu produk kita apa. Nah, itu dijadikan konten aja. Kemudian yang kedua, konten promosi produk atau jasa. Itu pasti perlu dibikin ya, karena ujung-ujungnya kita harus jualan dan promosi. Lalu juga info kontak, testimoni, atau portofolio kalau teman-teman punya portofolio. Edukasi untuk audiensnya. Nah, itu bisa. Atau info event atau info dari bisnisnya. Nah, contoh ini kalau perusahaan besar gitu ya, seperti BCA misalnya, mereka kan sering adakan event tuh. BCA Expo Versary misalnya. Kemudian juga event pameran tertentu gitu ya, travel fair misalnya. Nah, itu bisa dijadikan konten untuk akun sosial media atau di websitenya juga gitu. Jadi banyak tipe-tipe konten yang bisa dieksplor. Atau bisa juga user generated content. Nah, ini konten yang datangnya dari user. Contoh gampangnya misalnya begini, ada orang yang suka gitu ya sama produknya teman-teman gitu, kemudian dia review di Instagram. Nah, konten itu bisa kita post juga di akun sosial media kita gitu, di repost aja misalnya, itu sudah menjadi user generated content gitu. Jadi ada banyak ide yang bisa dipakai tentunya untuk konten. Jadi intinya adalah kalau mau bikin content plan, satu, siapin dulu kategorisasi kontennya buat Instagram, TikTok, atau YouTube yang teman-teman kelola gitu ya. Tadi kategori konten udah macam-macam ya, ada promo, ada edukasi, ada juga testimoni misalnya dan sebagainya. Jadi dibikin dulu, nah kemudian baru teman-teman bisa gali lebih dalam, kira-kira mau bikin konten tentang apa.
Nah, ini beberapa tools untuk membantu mencari ide konten. Satu, ChatGPT. Tadi kita udah bahas ya gimana caranya. Teman-teman bisa tonton video yang saya share di sini. Cek linknya di deskripsi video ini. Di situ saya bahas gimana pakai AI untuk bikin content plan dan juga untuk dapat ide-ide konten. Jadi bisa dieksplor. Kedua, Google Trends. Ini tools yang bisa dipakai untuk cari tahu apa yang lagi jadi trending di internet gitu, di pencarian Google khususnya. Nah, Google Trends tutorialnya juga pernah saya share, teman-teman bisa tonton di situ, nanti bisa dipraktekin juga. Yang ketiga ada tools namanya Ubersuggest. Ini biasanya lebih ke untuk SEO atau website. Jadi Ubersuggest ini bisa kita gunakan untuk mencari tahu keyword apa yang tepat untuk website kita. Sebagai contoh di sini saya katakanlah bisnisnya di bidang game online gitu ya, di layanan top up game. Nah, bisa diketik tuh keyword misalnya top up game gitu atau top up game online. Nanti Ubersuggest itu akan menampilkan rekomendasi keyword-keyword yang relevan dengan kata kunci utama yang tadi kita bikin gitu. Contoh, untuk tema game online misalnya ada keyword seperti top up game murah misalnya atau top up game FF, top up game ML gitu di sini, dan kelihatan di sini berapa volume pencarian dari keyword tersebut gitu. Nah, biasanya keyword-keyword yang tinggi pencariannya itu bisa menjadi ide konten yang menarik karena potensi trafficnya akan besar. Jadi ini beberapa contoh tools yang bisa dipakai ya. Tutorial menggunakan tools-tools ini ada di deskripsi video ini, jadi bisa dicek dan teman-teman bisa praktekin nantinya. Nah, kalau misalkan udah bikin content plan, social medianya udah ada, masuk ke langkah berikutnya, yaitu bikin konten dan upload secara konsisten. Untuk bikin konten itu sekarang fiturnya udah banyak banget, misalkan di TikTok ya, gitu teman-teman tinggal buka fitur videonya, record videonya, edit, itu udah bisa langsung publish di TikTok. Atau di Instagram Reels itu juga udah bisa buka fitur video gitu, kemudian rekam, edit langsung, dan bisa langsung dipublish gitu. Jadi sangat mudah sebenarnya contoh di situ. Tapi kalau teman-teman butuh bantuan tools, misalnya bisa pakai Canva untuk bikin grafis sosial medianya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak ada desainer gitu atau belum hire desainer atau freelancer designer, teman-teman bisa bikin sendiri toolsnya pakai Canva gitu ya. Jadi bisa dibikin gitu. Nah, kalau untuk editing video, beberapa tools yang bisa dipakai misalnya, kalau saya biasanya pakai Filmora, kemudian ada juga CapCut, itu ya untuk edit dari handphone, atau bisa juga langsung edit dari Instagram atau TikTok. Nah, itu biasanya saya lakukan kalau bikin video-video di TikTok gitu ya. Bisa cek di Instagram, di TikToknya Kanala ID gitu. Di situ video-videonya dibuat dengan langsung direkam dari TikTok, diedit, dan langsung dipublish gitu. Nah, kunci untuk bisa berhasil itu adalah harus upload secara konsisten. Kalau bisa post itu tiap hari teman-teman, tapi kalau nggak keburu gitu ya, minimal 2-3 kali lah seminggu, supaya teman-teman itu banyakin kontennya dulu, supaya orang bisa lihat bisnisnya teman-teman, bisa aware, dan akhirnya mudah-mudahan bisa jadi customer-nya gitu. Nah, ini kita masuk gimana cara jualannya kalau misalkan pakai sosial media atau pakai website gitu ya yang teman-teman bikin gitu. Nah, cara jualannya adalah bikin konten penawaran dan kasih call to action. Jadi, waktu bikin konten di sosial media jangan cuma ngepost misalnya review dari orang-orang gitu ya, atau misalnya edukasi gitu, tapi harus jualan gitu. Mungkin engagement dari konten yang jualan itu nggak akan setinggi konten-konten yang non-jualan gitu ya, tapi tetap harus ada. Nah, ini contoh kalau di Instagram Kanala ID, itu kalau ada produk-produk baru atau misalkan ada webinar yang kita bikin, itu selalu dipublish di sosial medianya. Nah, penawaran ini bisa dibikin dalam bentuk video atau postingan gambar misalnya. Yang penting jangan lupa untuk kasih call to action. Jadi selain teman-teman upload gitu penawarannya, kasih juga call to actionnya untuk langsung kontak di WA kah, atau untuk daftar di website dan sebagainya gitu ya. Dan penawaran produk ini harus konsisten. Jadi kalau teman-teman udah post, maka bisa ditayangkan lagi misalnya di besoknya gitu, dibikin secara rutin supaya orang aware dengan produk yang kita jual gitu. Nah, itu tadi cara jualannya. Bisa juga pakai cara soft selling gitu ya. Ini nanti saya kasih tips gimana bikin soft selling yang menarik gitu ya. Tapi anyway, tadi mumpung masih bahas tentang konten penawaran juga, kalau teman-teman bingung gimana bikin caption penawaran produknya, pakai aja tadi ChatGPT gitu. Minta ChatGPT untuk bikin caption penawaran produk misalnya, atau caption untuk Instagram dan sebagainya. Teman-teman tinggal perintahkan ChatGPT, nanti akan bikinin caption buat teman-teman. Nah, ini contoh konten soft selling, itu macam-macam ya bentuknya. Ada tips, review, rekomendasi, pengetahuan baru, hiburan, dan sebagainya. Nah, ini contoh langsung aja di Kanala ID misalnya. Ini salah satu konten yang engagementnya cukup bagus ya, karena waktu itu dapat like-nya hampir 100, dan ini kontennya sebenarnya cukup simple.
Jadi Kanala itu kan akun tentang saham. Nah, waktu itu kita bikin list saham-saham yang akan bagi dividen di bulan Oktober gitu. Kita publish di Instagram, kemudian kita list down aja tuh saham-saham apa yang bagi dividen di bulan Oktober. Hasilnya ternyata orang cukup suka dengan kontennya dan dapat interaksi yang cukup lumayan di situ. Jadi bisa explore tema-tema seperti misalkan tips untuk produk teman-teman, atau mungkin review produknya, atau pengetahuan-pengetahuan baru yang berkaitan sama produk atau service yang teman-teman jual tentunya. Jadi itu cara untuk bikin konten soft selling gitu. Nah, ini tadi contoh detailnya ya. Kalau teman-teman lihat di captionnya itu dibahas juga tadi sharing tentang saham-saham yang bagi dividen di Oktober. Kemudian diarahkan juga call to action gitu, dan jangan lupa di dalam konten soft selling masukin juga promo produk teman-teman gitu ya. Di sini contohnya setelah ada konten tadi langsung dikasih penawaran webinar dari Kanala ini, dan di situ ada kontaknya dan sebagainya untuk orang supaya bisa join, bisa daftar atau bisa beli produknya. Nah, ini tipsnya untuk ningkatin followers ya di sosial media dan traffic. Kalau misalkan di digital marketing itu faktor pentingnya adalah traffic gitu ya. Ibaratnya itu kayak toko gitu. Kalau teman-teman yang datang ke tokonya cuma 10 orang gitu, yang konversinya cuma 10% gitu ya, dari 10 yang datang, 1 yang beli gitu. Nah, maka penjualannya pun nggak akan tinggi gitu ya. Tapi kalau conversionnya udah bagus, tapi trafficnya gede gitu, misalnya yang datang ke toko teman-teman 1000 orang, conversion 10%, maka akan ada 100 orang yang akan beli produknya teman-teman gitu ya. Jadi kuncinya kalau misalkan mau meningkatkan penjualan atau meningkatin acquisition dari digital marketing, ada dua yang paling penting, yaitu conversion dan juga traffic tadi ya. Nah, gimana supaya traffic kita banyak atau followers kita banyak gitu? Teman-teman harus punya yang namanya konten yang menarik atau bermanfaat dan konsisten upload. Nah, ini satu contoh study case yang baru saya bikin di bulan November 2024. Jadi ada media sosial Threads gitu ya, yang mirip seperti X atau Twitter gitu, yang dibikin dari Instagram gitu. Nah, saya waktu itu bikin profile di Threads, dan kemudian saya iseng aja bikin konten-konten yang kira-kira menarik dan sesuai gitu sama tema yang biasa saya buat gitu. Nah, contoh teman-teman bisa cek di akun Threads saya gitu ya. Di situ saya bahas tentang berapa harga wajar saham BRI waktu itu. Itu kontennya dipublish di tanggal 11 November waktu itu ya. Karena waktu itu lagi koreksi harga saham di Indonesia gitu. Nah, kontennya sangat sederhana. Kalau teman-teman lihat di sini, itu cuman ada gambar sama penjelasan simpel aja berapa sih target harga wajar saham BRI gitu ya. Hasilnya engagementnya teman-teman bisa lihat di sini, itu dapat likes itu cukup banyak, yaitu 195. Kemudian yang reply ada 34, dan yang repost gitu ada 23 gitu ya, dan share-nya ada juga di situ. Nah, tapi yang paling saya cukup happy ya lihat hasilnya itu adalah jangkauan kontennya. Jadi konten yang simple dan hanya beberapa baris ini itu menjangkau 45,3 ribu views gitu. Jadi sekian puluh ribu orang tuh bisa dijangkau dengan satu konten sederhana gitu ya. Nah, kenapa bisa gini? Karena satu, kontennya menarik gitu ya. Buat segmen audiens yang memang interest dengan saham, hal-hal seperti ini tuh menarik gitu. Nah, kemudian didukung juga dengan konsisten upload. Jadi, ini satu strategi yang bisa dipakai juga kalau teman-teman menjalankan digital marketing. Ini beberapa tips untuk naikin follower sosial media. Satu yang paling penting adalah posting secara rutin. Kalau bisa tiap hari bagus, tapi kalau nggak bisa minimal 2-3 kali seminggu gitu ya. Dan bikin konten yang disukai sama audiens. Caranya gimana? Tadi explore dan tes gitu, bikin konten yang bagus. Kasih hashtag juga di konten sosial medianya, aktif berinteraksi. Dan intinya kalau orang-orang suka dengan konten kita, mereka akan follow dengan sendirinya. Dan jangan lupa teman-teman publish juga sosial media, website, atau media yang teman-teman pakai itu di berbagai tempat. Kalau memang ada teman-teman punya kemasan buat produk gitu ya, kalau ada toko gitu, ada media-media publikasi, teman-teman bisa publish tuh sosial media atau brand bisnisnya gitu. Nah, bisa juga pakai iklan. Kalau misalnya mau coba, di Instagram itu ada fitur namanya Boost Post gitu ya. Itu fitur ads sebenarnya. Jadi teman-teman bisa iklankan konten Instagramnya, dan nanti tuh dari Instagram udah ada pengaturan atau setup yang bisa teman-teman ikutin gitu ya. Untuk objektif dari iklannya gitu, terus kemudian juga targetingnya ke siapa, itu semua bisa di setup gitu ya. Jadi bisa dites juga. Nah, dan jangan lupa untuk pakai fitur analytics dari sosial media yang teman-teman pakai. Jadi misalnya kalau pakai TikTok,
Ada fitur namanya TikTok Analytics, kalau pakai Instagram ada Instagram Insights, kalau di YouTube ada YouTube Analytics gitu ya. Fungsinya untuk kita lihat performance konten kita dalam periode tertentu, misalkan sebulan terakhir, 2 minggu terakhir, dan seterusnya. Nah, di situ teman-teman bisa pelajari tipe konten apa yang lebih laris di sosial medianya teman-teman gitu. Kemudian bisa lihat juga per konten itu performance-nya seperti apa. Dan lihat juga berapa banyak yang visit profile teman-teman di sosial media gitu. Karena tadi kalau makin banyak yang visit profile kita, makin banyak yang lihat penawaran kita, maka makin besar potensi orang-orang akan jadi customer kita gitu. Nah, itu bisa dipelajari. Termasuk kalau mengeksplor fitur-fitur analytics ini, kita bisa lihat profile audience kita. Mereka aktifnya di hari apa sih? Mereka aktifnya di jam berapa gitu, itu semua kelihatan di analytics. Nah, itu bisa membantu teman-teman untuk bikin strategi konten, untuk nentuin jadwal kapan ngepost, dan tentunya untuk optimize akun sosial medianya gitu. Nah, teman-teman bisa lakukan gitu ya, tadi bikin profil sosial media, terus kemudian dibikin konten plan-nya, mulai upload dan rutin upload gitu, dan promosi bisnisnya gitu. Nah, intinya kalau teman-teman masih di tahap awal, saran saya bisa mulai dari sosial media dulu gitu ya. Pakai WhatsApp, tadi WhatsApp bisnis, sosial media bisa dibuat gitu, mau TikTok, WA, Instagram, dan sebagainya. Atau kalau teman-teman punya website, ya dioptimalkan aja gitu, dihadirkan konten-kontennya. Nah, lengkapi profil bisnis tadi dengan info bisnis dan penawaran produk. Upload dengan konsisten, makin rutin upload dan promosi, followers akan nambah, traffic akan naik, dan nanti mudah-mudahan bisa convert jadi customer atau pelanggan buat bisnisnya teman-teman gitu. Dan kalau udah dijalanin, jangan lupa tadi cek analytics-nya untuk pelajari, untuk improve gitu di performance social media marketingnya. Dan yang paling penting adalah kalau mau banyak pembeli dari digital marketing, traffic-nya harus banyak dan harus convert. Nah, gimana ningkatin traffic tadi udah dibahas, bisa juga cek video-video lain di Jefferly Halian ini. Ada banyak yang sudah saya share cara naikin traffic pakai SEO, pakai social media, dan sebagainya. Dan yang paling penting ningkatin konversinya. Nah, kedepannya bisa cek video-video baru kita, nanti akan kita bahas lebih detail tentang gimana meningkatkan conversion dari digital marketing gitu. Oke, semoga bermanfaat. Kalau punya pertanyaan, komen di bawah. Dan semoga bermanfaat ya. Anyway, kalau misalkan mau beli atau baca buku-buku karya saya, bisa dapatkan bukunya di toko Gramedia terdekat. Bisa cek link di YouTube ini, di deskripsi video ini. Dan kalau mau mengundang untuk event, misalkan training gitu, kelas digital marketing, langsung aja kontak melalui deskripsi video ini. Di situ ada detailnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa ya.